Saya Pendeta Henry Tandianta MBS ya. Judulnya begini, Gereja Nasrani sengaja bikin janda untuk selingkuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengomentari video daripada Pak Henry Tan. Seperti tadi di judulnya di depan ya, Gereja Kristen Nasrani sengaja membuat janda. Ada-ada aja nih Pak HTD ini. Nah, bagaimana selengkapnya kita akan sama-sama mereaksi video tersebut. Namun bagi sahabat-sahabat Pilah yang baru saja mengenal atau menemukan channel Panji Islam Media, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik untuk kami memperbaiki kami ke depannya lagi. Sebelum itu, tetap di Panji Islam Media. Bapa itu bukan Allah dan Bapa tidak pernah disembah. Tetapi oleh gereja di luar sana, Bapa ditinggikan, dimuliakan, dijadikan Allah. Ya. Maaf Pak HTD, maksudnya bagaimana ya? Bapak itu bukan Allah, Allah itu bukan Bapak. Jadi sebaiknya yang mana gitu loh? Mohon diterangkan lebih detail Pak HTD. Sebaliknya Yesus Kristus yang jelas Allah yang benar. Dari sebelum segala abad, makanya disebut Alfa. Sampai sekarang, sampai selamanya, makanya disebut Omega. Ya, Yesus Kristus yang Allah yang benar, Allah yang benar ya. Alfa Omega ini malah dihujat, direndahkan, cuman dijadikan anak atau putra dan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar, yang penuh hikmat ya. Cek saja. Ya memang kalau seperti itu ya Pak HTD, memang Allah itu bukan Bapa, Allah itu juga bukan Yesus. Karena kalau Allah itu berbeda dengan makhluknya gitu loh, tidak bisa disamakan dengan apapun juga, karena Allah itu memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un Pak HTD. Itu dari pandangan kami gitu loh Pak HTD. Jadi memang Allah yang satu-satunya itu bukan Yesus Kristus, bukan Bapa, atau bukan roh anak, atau apapun itulah yang menyerupai itu, bukan. Tapi Allah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS ya. Judulnya begini, Gereja Nasrani sengaja bikin janda untuk selingkuh. Waduh, ngeri sekali Pak ini beritanya. Apa benar begitu Pak? Ah, jangan-jangan bohong kali Bapak. Kita cek sama-sama ya, sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada. Gereja-gereja Nasrani ya, GBI. GBI itu apa Pak? GBI. Ya, GBI apa GBI? Ya. GBI ya. Sekarang kan sedang ribut itu antara sinodenya Saifuddin Ibrahim dengan sinodenya mantan mentor saya JT ya. Saya mau kasih kesaksian ya. Gereja-gereja begituan ini sengaja bikin janda untuk diselingkuhi. Tentu saja jandanya masih imut ya. Tidak mungkin kalau nggak imut ya.
Kalau janda, Pak, tapi kan ada juga yang janda ditinggal mati. Ya, itu kalau jandanya udah tua ya. Ya, secara random ya, secara ini kan mayoritas kalau janda masih imut itu pasti cerai hidup. Kenapa sengaja, Pak? Aku udah pernah ngingetin ya toh. Ya, Pak Pendeta. Kenapa Bapak Pendeta memberkati, aku memberkati pernikahan kalian dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti boleh cerai loh Pak Pendeta. Saya tuh ngingetin ada. Ya dulu kan saya lama di gereja-gereja yang sama dengan gerejanya kayak punya apa sinodenya Saifuddin Ibrahim itu. Saya tidak bertanggung jawab. Mereka sengaja memberkati pernikahan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan Matius 19 ayat 6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Semua tahu Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Itu Allah-Allahan, itu Allah yang bukan-bukan. Jadi sengaja mereka memberkati pernikahan itu, biarin aja nanti kapan-kapan cerai. Makanya di gereja-gereja kayak ini perceraian melulu. Lalu itu dijadikan sarana untuk objek perselingkuhan. Wow, ngeri. Ya memang ya Pak Dede, kalau dikatakan demikian, kan tadi di awal sudah dijelaskan kalau kami ya, di kami memang Allah itu hanya satu-satunya, bukan Bapa, bukan Anak, bukan Roh Kudus, tapi hanya Allah saja. Tidak ada Allah lain, tidak ada ilah-ilah lain selain Allah. Maka kami ada kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah dan wajib diibadah, gitu loh. Jadi kita beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Begitupun ya ketika kami dalam pernikahan. Semua pernikahan itu dengan saksinya selain daripada wali ya, kalau dari kami kan ada 5 tuh Pak Dede syarat-syarat menikah. Ada pengantin pria, pengantin wanita, saksi, wali ya, gitu loh. Ijab kabul gitu sama mahar ya kalau itu. Nah, itu di situ diterangkan bahwasannya kita itu menikah karena niat ibadah untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang nikah ini adalah salah satu ibadah yang paling sakral, ibadah yang paling agung ya. Misalnya melengkapi ibadah, nilai ibadah gitu loh. Dikatakan seperti itu. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW ya Pak HTD dalam salah satu hadisnya menyatakan begini. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnatku. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, barang siapa yang menikah maka dia mengikuti sunnahku. Nah ini yang dikatakan bahwasannya di Muslim itu pernikahan sangat dijaga erat. Bahkan kalau ada ya Pak HTD, pernikahan itu satu kali selama seumur hidup gitu loh. Jadi sampai maut memisahkan kita. Memang betul ketika pernikahan dilandaskan keimanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada Tuhan yang Maha Esa, pasti akan langgeng sampai maut memisahkan. Begitu Pak HTD. Lanjut lagi kita sahabat. Saya mengatakan 90% deh ya. Ya, pendeta-pendeta di gereja Nasrani itu selingkuh semua. Ya. 90%. Ya, selingkuh semua dengan berbagai kategori. Anda yang hari ini mungkin nggak nyangka kalau saya bongkar ya. Kalau saya bongkar, saya juga ada tuh. Pendeta menurut kategori Anda ini pasti ini pendeta besar ini. Ya nggak jauh-jauh dari dari Saifuddin Ibrahim, nggak jauh-jauh. Itu juga pernah mau dilaporkan polisi gara-gara apa? Selingkuh. Selingkuhnya sama siapa? Nggak jauh-jauh, sama adik ipar. Ayo. Adik iparnya janda. Kenapa kakak iparnya pendeta kok adik iparnya bisa janda? Ya karena diberkati dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sehingga Matius 19 ayat 6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, kagak berlaku itu. Udah diingetin, Pak Pendeta, kalau pemberkatan itu aku memberkati pernikahan ini antara A dengan B dalam nama Yesus Kristus. Harus begitu Pak. Ya, itu baru dipersatukan Allah, sebab Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Lah kalau Bapa Anak Roh Kudus kan bukan Allah.
mereka tetap ngotot memberkati pernikahan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Giliran ada sedikit pertentangan dalam rumah tangga, cerai. Akhirnya apa? Banyak janda di gereja Nasrani, tak kasih tahu ya. 90% pendeta-pendeta di Nasrani itu selingkuh semua dengan berbagai tingkat selingkuhannya ya. Ada yang sudahlah. Ya, Anda tahu semua toh, ya. Dan caranya halus lagi. Yang janda itu disuruh jadi worship, suruh jadi singer aja di belakang, worship leader, suruh mimpin lagu pujian di belakang gitu. Ya, sehingga selingkuhnya selingkuh kayak rohani banget gitu. Ya, kalau saya mau buka, saudara, ada pendeta besar yang hampir dilaporkan polisi gara-gara selingkuh sama adik ipar loh. Ya, tak kasih tahu ya. Pendeta sinodenya Syafuddin Ibrahim itu yang kayak gitu ya. Makanya dia dulu suka apa? Melakukan bahasa roh. Tahu nggak bahasa roh itu? Ngegeledak. Wah, itu kesempatannya pendeta itu. Kalau ngegeledak itu loh Pak, yang nanti kalau ngegeledak kan yang kalau dia mau jatuh yang itu kan pendeta orang-orang perempuan. Ya, begitu. Itu kalau itu ya, tapi ya banyak juga yang laki-laki yang seperti itu ya. Hambaku yang aku pilih Ya, dulu sarananya salah satunya bahasa roh. Bahasa roh itu terus dijamah, terima ya. Makanya saya kan pernah membuat tayangan raba-raba ya. Sikara lama raba. Makin diraba makin terasa. Saya tidak bertanggung jawab. Gitu kan ya. Ya lama-lama makin terasa gitu kan ya. Ya memang begitu, raba-raba kayak begitu ya. 90% selingkuh, ya betul. Saya sudah tahu lama itu ya. Dengan berbagai tingkat perselingkuhan di gereja-gereja Nasrani atau kelompok-kelompok karismatik ya. Karena memang dia sudah dikasih tahu kalau pemberkatan pernikahan itu dalam nama Yesus, sehingga Matius 19 ayat 6 berlaku. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nanti menceraikannya lewat kematian, itu wewenangnya Allah. Ya, saya ulang, mestinya pemberkatan pernikahan itu, aku memberkati pernikahan dalam nama Yesus Kristus. Tok, supaya itu kan dipersatukan Allah. Allah itu kan Yesus Kristus. Supaya nanti wewenangnya itu Allah, diceraikan oleh Allah lewat kematian nanti di usia tua ya. Tetapi ini sengaja oleh gereja-gereja Nasrani, kelompok karismatik ya, sinodenya Syafuddin Ibrahim ini sengaja memberkati pernikahan. Aku memberkati engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Udah diingetin, Pak, itu bukan Allah, itu cuman Allah-Allahan, Allah yang bukan-bukan. Biarin Pak Pendeta HTD. Jadi kan kalau kemungkinan nanti dia bisa cerai. Ini memang disengaja oleh pendeta. Saya tidak bertanggung jawab. Ya tak kasih tahu ya, disengaja. Lalu muncullah banyak janda. Jadi kalau sekarang ribut-ribut, Syafuddin Ibrahim ngeributin janda ya. Siapa yang megang kunci, siapa yang matiin HP. Itu bukan barang baru bagi saya ya. Sudah lama. Ya, sudah lama itu. Hampir semua pendeta itu semua selingkuh kok. Ya. Oh, saya tahu semua itu ya. Yalah pendeta itu cengenges-cengenges. Ya, bagus kamu nggak dilaporin polisi. Dulu gara-garanya apa? Oh, kasihanlah pendeta besar gitu. Udah masuk koran lo dulu lo. Ya. Kita nggak nyangka ya. Kok bisa ya kayak gitu ya? Ya bisa aja. Urusan bawah perut kayak gitu ya. Pendeta juga manusia ya. Tuhan aja perutnya kok ya. Filipi 3:19. Tuhan itu perutnya. Mungut persepuluhan, mungut buah sulung. Lah bawah perutnya bagaimana, Pak? Perutnya jadi Tuhan, bawah perutnya jadi apa kira-kira? Iya.
para pendeta di Nasrani yang masih memungut persepuluhan buah sulung ngedarin EDC untuk persembahan. Tuhan mereka adalah perutnya. Filipi 3 ayat 19. Lah kalau perut jadi Tuhannya, bawah perut jadi apa? Ya cari mangsa. Mangsanya apa? Ya itu janda-janda itu. Serius Pak, serius. Ya. Ini ngobrol ringan-ringan ya. Kenapa Saifuddin Ibrahim kok ngeributin soal janda? Ya. Rupanya banyak janda ya. Di gereja-gerejanya banyak Pak. Banyak. Karena memang sengaja Pak diberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Udah tahu dong Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Bukan. Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa itu Yesus Kristus. Juru selamat kita itu Yesus Kristus. Tuhan kita itu Yesus Kristus. Jadi kalau pemberkatan pernikahan, apa yang dipersatukan Allah harus dipersatukan dalam nama Yesus Kristus. Sama dengan baptisan. Tapi ini sengaja disatukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang jelas-jelas bukan Allah, itu jelas-jelas Allah yang bukan-bukan. Tujuannya biar bikin janda. Bosen Pak jadi pendeta ya. Cuman kayak gitu melulu. Nah hiburannya ya janda-janda itu. Ini nanti Saifuddin Ibrahim yang keluar-keluar tentang janda ini kebuka semua itu. Ya, kebuka semua itu nanti ya. Coba aja kalau ada yang orang tega. Saya sih nggak tega aja. Saya sih nggak tega ya. Saya nggak tega bagaimana seorang pendeta ya. Kalau mengapa pendeta itu dipanggil ke situ terus ya. Ke situ terus. Pendeta kok sering khotbah di gereja itu ya. Rupanya bagian sekretarisnya atau bagian yang ngurusin itu adalah wanita, dan wanita ini janda. Awal mulanya setiap persembahan sebagian dikasihin ke janda. Awalnya begitu. Pinternya pendeta itu ya. Saya ulang, para pendeta Nasrani itu Tuhan mereka perutnya. Filipi 3 ayat 19. Lah kalau perut ini jadi Tuhannya, bawah perut jadi apa? Bawah perut cari mangsa. Cari mangsanya kemana? Janda. Ya, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, demikian ya reaksi singkat mengenai video daripada Pak Pendeta Henry Tan ya, Pendeta HTD. Ada hal yang lucu tadi yang dikatakan beliau ini, bahwasannya Yesus itu adalah Allah satu-satunya dan juru selamat. Nah, kalau artikan juru selamat, pengertian kami Pak HTD, juru selamat itu adalah orang yang menunjukkan kepada jalan keselamatan. Gitu loh. Berarti sama halnya dengan istilahnya nabi ataupun rasul. Nah, nabi dan rasul ini sebagai petunjuk jalan keselamatan. Sementara jalan keselamatan sendiri atau keselamatan sendiri itu memang diinikan sama mempunyai kewenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk jalannya itu ditunjukkanlah oleh para nabinya, para rasulnya, para utusan-utusannya. Bahkan jalan keselamatan juga ditunjukkan oleh para pewaris-pewaris nabi. Siapa itu? Ulama atau guru ngaji atau para kiai. Maka ada di istilah di kami, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, itu mungkin dari kami. Nah, terus juga tadi Pak HTD melontarkan ya perkataan bahwasannya Tuhannya itu perutnya. Kalau di bawah perut apanya? Nah, untuk hal ini kami tidak akan berkomentar banyak. Ini kami serahkan kepada netizen semua menanggapi hal yang dilontarkan oleh Pak HTD ini. Apakah ini sesuai dengan kenyataan yang ada atau tidak? Ataukah hanya sebagai upaya-upaya tersendiri yang dilakukan untuk mengeksplor atau menggali kebenaran yang ada di gereja tersebut. Namun dari kami bahwasannya intinya adalah pernikahan itu ibadah yang sakral, ibadah yang memang harus dijunjung tinggi, ibadah yang memang sebisa mungkin dipisahkan oleh maut. Kenapa? Karena ibadah nikah ini kita menikah dengan seseorang itu berjanji dan bersaksi bukan hanya di hadapan orang tuanya saja, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.
Namun ketika di tengah perjalanan itu ada rintik riak yang yang mengakibatkan itu perpisahan, itu merupakan jalan yang terbaik yang mungkin bisa diambil. Walaupun sejatinya itu adalah perbuatan yang halal, namun sangat dibenci Allah. Apa itu? Perceraian. Mungkin demikian sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, reaksi video Pak HTD ini mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Sekali lagi kami tidak akan mengomentari apa yang dikatakan Pak HTD bahwa Tuhannya itu perut, di bawah perut, jadi apa, kami tidak akan mengomentari itu merupakan di luar ranah kami untuk memberikan komentar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.